Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih karena sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Samping saya adalah seorang perwakilan dari Jepang dan samping saya adalah seorang perwakilan dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas urusan dasar negara kita. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya dalam perumusan dasar negara ini, saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi dalam menyampaikan ide dan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Ada perumusan dasar negara yang saya usulkan, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang
kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam perikutohanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pembagian ini. Dan Anda akan kami pertimbangkan. Mungkin sidang untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dan akan kita lanjut pada 31 Mei 1945 yang akan dilangsungkan pada esok hari. Terima kasih rekan sekalian sudah berpartisipasi dalam sidang merumuskan dasar negara kita. Baik rekan sekalian, karena dasar kumpul di gedung ini adalah kita kembali untuk melanjutkan diskusi kita mengenai landasan negara ini. Selanjutnya silakan kepada anggota lainnya menyampaikan gagasannya. Oke, terima kasih kepada ketua dan wakil yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pandangan saya terhadap dasar negara. Adapun usulan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama 5 dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberi nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja, disebut Trisila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang telah dikemukakan oleh Insinyur Bapak Soekarno. Saya sebagai wakil perwakilan ini sidang, saya sangat setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan dengan bangsa bangsa. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Bapak Soekarno dan sangat ada benarnya. Tuan-tuan hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil kita dari Jepang, yaitu Bapak Iti Bamase. Untuk itu saya persilahkan. Konnichiwa minasan. Sejauh ini saya telah menyaksikan sidang dari awal hingga akhir, dan saya hanya akan menyampaikan bahwasanya saya setuju
pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh anggota kita. Selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua kita, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih saudara telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Yamin, Bapak Supomo, dan juga Bapak Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama Ketua PKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan hasil rumusan dasar negara atau dinamakan dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan oleh pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Alexander Andris Mahramis sebagai perwakilan dari anggota non-muslim tidak setuju dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan syariat Islam bagi pemulung-pemulungnya. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Jika terjadi perdebatan seperti ini, lebih baik kita mengubah sila pertama agar ada toleransi antar umat beragama, karena hal ini mencakup keseluruhan agama di Indonesia. Baiklah saudara-saudara, harap tenang lebih dahulu. Hal ini juga bisa diselesaikan dengan cara yang berdamai. Karena saya juga mendengar bahwa rakyat Indonesia bagian timur ingin melepaskan diri dari Indonesia apabila sila pertama tidak diubah. Akan tetapi tetap kita ikuti saran Pak Insinyur Soekarno. Terima kasih. Baiklah, saya sebagai ketua menyampaikan bahwa sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya diubah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Jokowi seluruh di terkait yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Saya umumkan bahwa tidak PKI yang kedua resmi saya buka. Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang PPU PKI. Yang pertama, usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: satu, usulan mengenai dasar negara; kedua, unifikasi atau federasi; ketiga, tentang keuangan; keempat, tentang agama dan negara; kelima, tentang pembelaan negara; keenam, tentang warga negara; ketujuh, tentang bentuk negara dan kepala negara; kedelapan, tentang daerah; dan yang kesembilan adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Tuan Ketua, saya mengumumkan bahwa ada tambahan anggota baru, yakni Abdul Fattah Hasan
Sikin Nata Negara, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Mohon kepada semua hadirin untuk mengheningkan cipta dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar rapat ini berjalan dengan baik dan mendapatkan keputusan untuk negara yang akan didirikan. Itu saya terima, dan untuk itu marilah kita mengheningkan cipta supaya kita mendapat pikiran yang suci dan bukti dalam menentukan pilihan. Bagi anggota Muslim, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah untuk membuka sidang PKI yang kedua ini. Bagi anggota non-Muslim, marilah berdoa menurut percaya dengan masing-masing. Al-Fatihah. Saudara-saudara, kita mulai membuka suara dengan cara voting. Mengapa harus menggunakan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil dan kita tidak perlu mengeluarkan kata yang tidak penting. Kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara kita. Kedua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik. Ada 55 sistem, 6 kerajaan, 2 lain-lain, dan 1 belangko. Saya mengucapkan terima kasih atas kepada komisi. Anggota SKAP sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang jurus partai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 step, ialah yang 55 itu republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi total semuanya ada 64. Sudah ada penetapan dalam waktu ini, dan nanti kita membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Keputusan panitia itu republik. Sudah jelas republik yang dipilih dengan peraturan banyak. Nah itu ada sekarang kita beristirahat. Saya setuju bahwa dalam menentukan batas-batas wilayah tanah air kita hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Selain pula berhubungan dengan tanah Papua, memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk ke Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahir oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang-orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia dilahirkan dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Ilmu strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas-batas kita di timur, ke Pulau Timur, setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin. Kalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin termasuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kita menambahkan Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara masuk ke wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Juga akan menambahkan Timur Portugis supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Anggota Maramis, Sanusi, dan Otto Iskandar Dinata, kami bertiga mengusulkan supaya pulau-pulau sekitarnya dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh Undang-Undang Dasar Negara di suatu negara. Kita harus tahu bagaimana teks itu dibikin. Keterangan-keterangan dan suasana apa yang sedang terjadi dalam teks itu saat dibikin. Dengan demikian kita bisa paham apa yang dimaksud dalam teks itu. Undang-undang yang kita pelajari, alur pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menceritakan tentang rencana-rencana undang-undang dasar ini ialah sangat penting. Ia menceritakan tentang misteria, menceritakan tentang histori, menceritakan tentang interpretasi yang mengungkapkan apa maksudnya undang-undang dasar ini.
Halo, selamat pagi Bung Karno. Maaf, Anda siapa? Saya Jenderal Terauchi Panglima Jepang. Bisakah kita mengatur pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, jika begitu, terima kasih Bung. Selamat pagi. Pagi Bung. Saya di sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita agar kita pergi ke Dao Vietnam Untuk apa kita ke sana? untuk membahas tentang kemerdekaan negara kita Indonesia. Selamat datang Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan itu? Kita akan membicarakan hal itu besok lusa di rumah saya. Selamat bertemu besok Bung. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia meliputi seluruh Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah tersebut akan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak memproklamasi kemerdekaan. Saya sudah mengatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dulu di sidang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar, persiapan kemerdekaan itu adalah tugas PPKI. Lagi pula Bapak adalah ketua PPKI. Tidak mungkin Bapak mengambil keputusan tanpa anggota PPKI lainnya. Mari Pak, biar saya antarkan ke ranah kehidupan. Ayo kita pergi ke sana. Saya rasa di sana terjadi perdebatan yang sangat sengit. Silakan masuk Bapak. Tunggu dulu, mana mungkin kita membuat teks proklamasi di rumah Laksana Supan. Tenanglah, selama berada di rumah saya akan menjamin keselamatan kami semua. Baiklah, di mana kita akan merumuskannya? Silakan masuk. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh ya? Menurut saya, perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai kekuasaan dan lain-lain disegerakan dengan secara sesama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bagaimana kalau pernyataan ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir di sini? Bagaimana Pak Karno saja yang menandatangani? Dengan Pak Hatta juga. Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani atas nama bangsa ini.
Ide bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini biar saya saja yang ketik? Tetapi harus ada beberapa perubahan. Seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Dan 170805 diganti menjadi hari 17 bulan 08 tahun 05 dan dengan sesuai tempo. Kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Ya, saya tahu, maka saya sudah suruh istri saya untuk menjahitnya. Iya, ini sudah saya jahitkan. Terima kasih ya, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Udah lo aji pengapa prestasi yang salah. Peperangan sudah berakhir. betul-betul. Belum dari video coba. Aku